Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ifatu iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang sumber hukum di dalam Islam bagian yang kedua, di mana kita telah ketahui bahwa sumber hukum di dalam Islam yang pertama yaitu Al-Quran, dan sumber hukum dalam Islam yang kedua adalah As-Sunnah. Yang menjadikan pertanyaannya apa dan bagaimana yang disebut dengan As-Sunnah. Imam Ibnu Mandur menerangkan bahwa yang dimaksud dengan As-Sunnah, As-Sunnatu lughatan, sunnah menurut bahasa, yaitu at-thariqatu aus-siratu. Sunnah menurut bahasa yaitu jalan atau kisah. Hasanatan au qabihatan, baik jalan yang baik maupun jalan yang jelek. Ini disandarkan kepada hadis Rasulullah SAW, man sanna sunnata khairin fatubi'a alaiha falahu ajruhu. Maka barang siapa yang dia itu melakukan perbuatan yang baik atau sunnah yang baik, lalu kemudian dia diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang tersebut. Wa mislu ujurihi manittaba'ahu, dia pahalanya sama, ghairu mankusin min ujurihim syai'an, bahkan tidak dikurangi sedikit pun pahala itu dari orang yang mengikutinya tadi. Wa man sanna sunnata syarin, dan barang siapa yang dia melakukan sunnah yang jelek, fatubi'a alaiha kana alaihi witruhu wa mislu auzari manittaba'ahu, dan dia akan mendapatkan balasan atau dosa yang sama seperti orang yang mengikutinya. Bahkan dikatakan ghairu mankusin min auzarihim syai'an, bahkan dosanya pun juga sama, dosanya pun tidak akan dikurangi sedikit pun seperti dosa yang telah mengikutinya. Dengan dasar inilah dikatakan bahwa yang namanya as-sunnah itu terdiri dari dua, yaitu hasanatan dan qabihatan. Tapi pendapat ini dibantah oleh Al-Khattabi di dalam kitab Irsadul Fuhul. Kenapa pendapat ini dibantah? Imam Al-Khattabi menyatakan bahwa yang dinamakan sunnah secara mutlak atau secara pokok itu sebenarnya at-thariqul mahmudatu khosotan. Sunnah itu adalah jalan yang dipuji secara khusus atau jalan yang terpuji, namanya sunnah. Maka ketika mendapatkan sunnah itu tidak ada kata Al-Khattabi itu yang dikatakan jalan yang jelek, itu tidak ada. Oleh karena itu Imam Al-Khattabi menyatakan kalau kita sudah bicara sunnah berarti itu adalah jalan yang baik. Bahwa yang dinamakan dengan sunnah ialah ma sodaro an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takririn bi qasdi tasyri'i. Menurut istilah atau menurut syar'i, yang dinamakan sunnah itu ialah apa-apa yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan ataupun berupa persetujuan. Bi qasdi tasyri'i, dengan tujuan adalah untuk syariat agama. Ini adalah menurut istilah. Jadi menurut istilah sunnah itu terbagi menjadi tiga. Ada sunnah yang berasal dari ucapan Nabi dinamakan sunnah kauliyah. Sunnah yang berasal dari perbuatan Nabi dinamakan sunnah fi'liyah. Dan sunnah yang berasal dari persetujuan Nabi dinamakan sunnah takririyah.
Oleh karena itu, apa yang dikatakan dengan sunnah qauliyah? Sunnah yang berasal dari ucapan Nabi. Dan sunnah yang berasal dari ucapan Nabi belum tentu selamanya ini dikerjakan oleh Nabi. Dan begitu juga sunnah fi'liyah, sunnah yang berasal dari perbuatan Nabi, dan juga belum tentu ini pun menjadikan sunnah yang diucapkan Nabi. Seperti contoh yang dinamakan dengan sunnah qauliyah. Ketika Rasulullah SAW bersabda, Ida ahadukumul masjidah fala yajlis hatta Ida dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka'a rakaataini. Dan apabila salah seorang di antara kalian itu masuk masjid, maka hendaklah kalian sholat 2 rakaat. Ini qauliyah. Tapi prakteknya ketika masuk masjid kita belum pernah menemukan bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum masuk masjid. Beliau langsung dia itu masuk untuk menjadi imam. Ini menjadikan dalil. Dinamakan sunnah qauliyah. Adapun yang dinamakan sunnah fi'liyah adalah sunnah yang berdasarkan perbuatan Nabi, tapi juga belum tentu itu menjadikan sunnah qauliyah. Seperti contoh ketika Aisyah menerangkan Aisyah berkata, ketika Rasulullah SAW mandi janabat, beliau memulainya mencuci kedua telapak tangan. Kemudian beliau berwudu seperti wudu ketika hendak sholat. Kemudian beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air. Kemudian dia itu mengangkatnya dengan menggaruk-garukkan ke kepala. Kemudian membasuh kepalanya 3 kali. Lalu barulah dia itu membasuhkan ke seluruh tubuhnya. Ini diucapkan oleh Aisyah tanpa ada kaul atau ucapan dari Nabi. Nah, ini dinamakan sunnah fi'liyah. Demikian juga yang dinamakan dengan sunnah takririyah. Sunnah takririyah artinya sunnah yang berdasarkan persetujuan Nabi. Sebagaimana kita ketahui, sunnah takririyah ini adalah sunnah yang berada pada saum Tasu'ah, yaitu saum pada tanggal 9 Muharram. Di mana saum 9 Muharram itu saum yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW pernah, beliau itu bersabda, lain bagitu ila qabilin, kalaulah aku sampai, yaitu kalaulah umurku itu sampai kepada tahun depan, la asumanna tasi'a, aku pasti akan saum dari mulai tanggal 9 Muharram. Ini yang dinamakan dengan sunnah takririyah. Oleh karena itu, inilah diantaranya pembagian as-sunnah yang mudah-mudahan ini menjadikan guna dan manfaatnya. Dan insya Allah besok kita lanjutkan kembali kepada pembahasan sunnah-sunnah yang berikutnya, karena kita dibatasi oleh durasi daripada waktu yang hanya sedikit, maka kita cukupkan saja pembahasan sampai di sini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.